Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi linier dan penerapannya. Oke, teman-teman, agar videonya tidak terlalu panjang, kita langsung saja ya membahas secara konsep fungsi linier itu dapat kita definisikan sebagai suatu fungsi matematika yang hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat itu dapat digambarkan dengan sebuah garis lurus. Jadi kalau kita definisikan satu-satu, fungsi ini bisa kita artikan sebagai suatu relasi atau hubungan, sementara linear itu adalah sesuatu yang lurus, gitu, yang secara konstan. Sehingga ketika kita definisikan lebih sederhana, fungsi linear ini sekali lagi adalah suatu relasi atau hubungan di antara variabel bebas dan juga variabel terikat itu sifatnya linier atau tegak lurus, sehingga perubahannya atau kemiringannya itu selalu konstan ketika kita ingin menggambarkan ke dalam suatu kurva. Nah, sehingga teman-teman di sini saya berikan suatu contoh ya. Kita di sini misalnya punya variabel x dan juga variabel y. Misalnya di sini di variabel x, x1 itu adalah 1, kemudian y yang pertama adalah 2, kemudian x yang kedua adalah 2, kemudian y yang kedua adalah 4, kemudian x yang ketiga adalah nilainya 3, kemudian y yang selanjutnya yang ketiga itu adalah 6. Kita amati teman-teman, perubahan untuk variabel x ke y itu apakah itu merupakan perkalian, kemudian apakah itu pertambahan ataukah itu pembagian gitu ya. Kalau kita amati perubahan antara x dan y itu adalah dilakukan perkalian dua ya. Jadi satu kali dua dua, dua dikali dua empat, tiga kali dua enam. Sehingga ketika kita rumuskan ke dalam rumus persamaan matematika, di sini kita ketahui bahwa y sama dengan fungsi dari x. Jadi perubahan y itu dipengaruhi oleh perubahan yang ada di x. Contohnya tadi saya ulangi ya, misalnya di sini x-nya 1 maka y-nya 2. Kemudian x-nya berubah, misalnya x-nya menjadi 2 maka y-nya menjadi 4 dan seterusnya. Maka kalau kita lihat di contoh ini, kita bisa rumuskan bahwa kita buat persamaan bahwa y itu sama dengan 2x. Artinya perkalian dari 2 gitu ya. Kemudian teman-teman, ketika kita ingin menggambarkan ke dalam suatu grafik atau kurva gitu ya. Di sini kita lihat, di sini kita ingat untuk yang horizontal itu adalah untuk variabel x dan yang vertikal itu adalah variabel y. Jadi ya, kemudian x1-nya tadi 1 ya. Kemudian x2-nya tadi 2, kemudian x3-nya tadi 3, kemudian y1 itu 2, kemudian Y2-nya itu adalah 4, kemudian Y3-nya adalah 6. Kemudian kita tentukan titik-titiknya terlebih dahulu, teman-teman, ketika kita ingin membuat suatu garis atau kurva, gitu ya. Ketika X1-nya adalah 1, maka Y-nya 2, maka kita berikan titik di sini. Sini ya. Kemudian ketika X2-nya 2, maka Y-nya 4. Kita buat titik seperti ini. Kemudian ketika X3-nya itu adalah 3, maka Y-nya 6. Maka kita tarik titiknya di sini. Sehingga ketika kita ingin membuat garis kurvanya, kita tinggal tarik melewati titik-titik yang tadi menemui titik potong atau pertemuan, gitu. Jadi sekali lagi kita bisa lihat di sini ya bahwa ketika kita bicara fungsi linear, maka yang tergambarkan kurvanya akan selalu tegak lurus. Artinya kemiringannya itu selalu konstan begitu. Nah, masuk ke slide berikutnya, teman-teman, bahwa persamaan fungsi linear itu kita bisa buat persamaan adalah y sama dengan a plus bx, di mana y itu adalah variabel terikat, kemudian x itu adalah variabel bebas, kemudian a itu adalah konstanta atau perpotongan kurva pada sumbu y. Nah, nanti kita akan lihat contoh ya akan lebih mudah memahami. Kemudian b itu adalah gradien atau kemiringan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mencari nilai gradien atau kemiringan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk mencari B, kita harus mencari delta Y dan delta X, atau teman-teman bisa lihat ya B sama dengan delta Y dibagi delta X. Jadi misalnya B begitu ya, Y2 di delta Y itu kan Y2 dikurangi Y1 misalnya ya. Kalau yang diketahui itu Y2 dan Y1. Kemudian delta X juga begitu.
X2 dikurangi X1. Misalnya Y2-nya itu 4, kemudian Y1-nya 2. Kemudian kalau kita lihat di slide sebelumnya ya, Y2-nya kan 4, kemudian Y1-nya 2, kemudian X2-nya tadi itu adalah 2, X1-nya itu 1. Berarti kan 2 dibagi 4 dikurangi 2, 2, 2 dikurangi 1, 1. Berarti 2 dibagi 1 ya 2. Berarti teman-teman, untuk tingkat kemiringannya itu sama dengan 2 untuk yang persamaan dari contoh yang pertama tadi. Ya, ini merefresh saja ya, bahwa delta Y itu ya Y2 dikurangi Y1, kemudian delta X ya X2 dikurangi X1. Nah, teman-teman, poin berikutnya kita bisa lihat di slide berikutnya ya. Untuk mencari gradien, ketika B-nya itu positif atau B-nya itu lebih dari nol, artinya semakin besar nilai X, maka nilai Y juga akan semakin besar. Nah, teman-teman bisa perhatikan ketika B-nya itu lebih dari nol, kurvanya itu akan selalu bergerak naik ke kanan ya, bergerak naik ke kanan karena B-nya itu lebih dari nol atau positif. Kemudian ketika B-nya itu negatif atau B-nya itu kurang dari nol, artinya semakin besar nilai X, maka nilai Y juga akan semakin kecil. Nah, teman-teman bisa perhatikan berbeda antara yang B-nya positif dan B-nya negatif. Kalau yang B-nya positif, gradiennya positif, maka gambar kurvanya itu ke arah kanan itu semakin tinggi. Sementara, teman-teman, sementara ya, kalau B-nya itu negatif, maka mengarah ke kanan itu semakin turun. Nah, contoh berikutnya, teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, ketika kita ingin membuat grafik linier ya, misalnya kita punya persamaan Y sama dengan 8 min 2X. Kita untuk memudahkan kita bisa buat kolom seperti ini. Misalnya ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 8. Jadi misalnya X-nya ini 0, berarti kan 2 dikali 0 ya. 2 dikali 0, kemudian 2 kali 0, 0. 8 min 0 berarti kan 8 ya. Ketika X-nya 1, bisa dimasukkan di sini. Ketika X-nya 1, berarti kan 2 dikali 1. Berarti kan 8 min 2, maka Y-nya 6. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman, ketika kita ingin em, membuat grafiknya, kita ingat dulu ya, di sini adalah X dan di sini adalah Y. Sekali lagi yang horizontal itu adalah X, yang vertikal adalah Y. Nah, teman-teman, kita lihat ketika X-nya itu 0, maka Y-nya 8. Kita buat titik di sini. Kemudian ketika X-nya 1, maka Y-nya 6. Kita buat titiknya seperti ini. Kemudian ketika X-nya 2, maka Y-nya 4. Kemudian ketika X-nya 3, maka Y-nya 2. Nah, ketika X-nya 3, Y-nya 2. Ketika X-nya 4, maka Y-nya 0. Nah, teman-teman ketika sudah membuat titik potong seperti ini, teman-teman tinggal tarik garis lurus ke bawah ya. Ini garis lurus ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menemui permasalahan seperti ini untuk memudahkan pemahaman saja, kalau misalnya persamaannya sederhana, teman-teman bisa buat tabel seperti ini untuk memudahkan. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya, kalau misalnya teman-teman penasaran begitu ya, kemudian dikaitkan dengan mencari nilai gradien, teman-teman tadi kan ingat ya bahwa B itu sama dengan delta Y bagi delta X. Y2-nya tadi berapa? Misalnya 6. Kemudian Y1-nya 8. Kemudian X2-nya 1. Y-nya, sorry, X2-nya 1, X1-nya 0. Berarti kan 2, sorry, min 2 dibagi 1. Hasilnya min 2. Nah, kalau kita ingat ke slide sebelumnya, kalau B-nya itu positif, maka garisnya itu mengarah ke kanan semakin tinggi. Kemudian kalau B-nya itu negatif atau kurang dari 0, garisnya itu akan ke kanan itu akan turun gitu ya. Begitu juga contoh yang ini. Ketika Y-nya itu minus atau kurang dari 0, maka grafiknya ke kanan itu akan semakin turun. Seperti itu, teman-teman, penjelasan
awal begitu ya tentang fungsi linear. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan soal latihan berikut. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang penerapan fungsi linear. Tetap simak video ini. Sampai jumpa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.